Hai, selamat datang di Bachelor Pad. Edisi Bears Diary. Dan pada series bagian ini saya akan banyak bercerita tentang hal-hal yang mungkin tidak bisa saya ucapkan. I just wanna say something that I can say, what I would say, but I can't. Jadi Pickle Pets The Better 2.0 merupakan sebuah catatan harian lanjutan dari sebuah blog di Friendster. Kala itu saya menceritakan sebuah fabel dari rutinitas harian seorang remaja di sekolah menengah atas. Catatan tersebut merupakan sebuah secret message pada rekan terdekat karena nama orang, tempat, dan kejadiannya itu tersamarkan menjadi sebuah fabel yang disebut dengan Bear's Diary. Well, at this time, the audio blog just about the things I want to say, but I never did. So if you are hearing this, so maybe you get some treasure, some diamond or something that I would not say or type it or post it in another platform. Pada dasarnya format audio itu sebenarnya bukan hal yang baru buat saya sih. Sebenarnya saya sering sekali melakukan rekaman audio di handphone dulu ketika masih nge-record ya misalkan dalam masih kental-kentalnya dan rajin-rajin bikin musik dulu. Ya, saya sempat bikin musik dan rajin. Di kala itu bikin, lagu, ya nada-nada gitulah direkam dikit, rekam dikit, akhirnya nanti di-compile dan menjadi satu lagu gitu. Tapi ya itu dulu, cuman ya ketika itu memang niatnya untuk, eee, membuat atau menciptakan suatu lagu. Kadang di kala itu juga saya, buat catatan untuk pribadi misalkan, beli sesuatu atau nemuin sesuatu harus beli di sini. Kadang ya lebih cepat direkam daripada dicatat ya. Terlebih lagi orang yang sering typo menulis, belum mencatat. Dulu misalkan kamera belum terlalu bagus, atau bahkan sekarang catatan saya menjadi berkembang. Mulai dari biasanya sih foto dan juga video.
Nah, audio sendiri mungkin akan saya catat untuk membuat audioblog, ya apa yang akan saya sampaikan ataupun saya tulis di dalam sematkan dalam format audio. So, if I talking about the art of audio journaling is about how to think and write out loud on my way to do daily activities kayak lagi jalan, lagi di angkot, lagi kadang-kadang dulu sih sempat juga misalkan lagi dengar-dengar radio, biasa aja dulu radio jam 5-an itu di Trijaya FM ada apa ya, segmen yang seru itu buat motivasi pagi. Nah, itu kayaknya senang gitu dengerinnya. Sekarang ya dengan seperti ini ya sudah saya cerita sendiri saja dan mungkin kalian yang mendengar ya silahkan mendengarkan dan juga terima kasih sudah mendengarkan. Tapi ya mungkin format kedepannya akan saya rubah. Pada awalnya saya akan bercerita tentang fabel, tapi ya biarlah saya cerita tentang seperti ini saja lah. Kalau misalkan lagi diskusi sama teman, ya coba saya bercerita ke kali mereka, saya record mungkin saya sebarkan di sini cerita. Nah, berbeda dengan yang ada di, main podcast saya di Pick Pet, di sana mungkin ada topik yang utama yang untuk diskusikan, ya di sini saya mungkin berbicara tentang, pemikiran dan berbicara lebih monolog dengan style mungkin, radio style, like this. The art of audio journaling. Sebenarnya, saya sudah sempat terpikirkan gitu, bagaimana saya kan, seorang blogger yang jarang ngeblog di blog sendiri ya, cuman pas saya lihat, eee, kayaknya asik gitu ngeblog terus dikombinasikan dengan gambar-gambar dari Instagram atau video yang saya upload di misalnya di, YouTube. Kemudian, saya sematkan juga diskusi, audio yang mungkin saya akan sematkan di eee, main main series di PK.Pad. Kalau ini kan, sub-series ya. Di mana, ya saya bisa menyadari betul the art of audio journaling. Tapi yang ketika saya sangat menyadari itu, bahwa audio journaling itu penting, ya kita di 3 tahun terakhir ini kan memang terkendala dengan Covid ya, di mana ya interaksi sosial makin berkurang, di mana saya mau menggunakan berbagai jenis media untuk berinteraksi dengan orang lain, mulai dari Anonymous Chat gitu kan, ataupun yang kalau di zaman dulu ada Omegle, Chatroulette, segala macamnya saya gunakan untuk interaksi dan mengenal orang baru, saya sempat gunakan tapi ada sedikit kehampaan. Nah, akhirnya saya menemukan Clubhouse, sebuah platform di mana kita bisa ya sempat booming juga Februari tahun lalu ya, 2021, dan sempat saya gunakan dan cukup menyenangkan di sana. Pada platform tersebut saya juga banyak mengenal banyak orang hingga akhirnya platform platform tersebut cukup redup, ya menjadi redup ya. Lalu, mmm, kemudian ya akhirnya di sana membuat circle-circle sendiri ya, karena kita kan di sana sering berinteraksi akhirnya membuat circle terkecil. Akhirnya online hanya untuk berkomunikasi sesuai dengan ya interest, jelas dengan interest dan topik kita yang ingin kita sukai kan. Tapi di sana kita jadi tercipta pertemanan yang baik itu online atau bahkan bisa ketemu langsung secara offline. Di Clubhouse sendiri saya juga belajar ataupun mengetahui tentang, bagaimana menyajikan menjadi host dalam suatu, perhelatan diskusi ataupun ya ngobrol bersama rekan santai atau segala macamnya. Dari situ akhirnya saya memberikan diri untuk, serius di, podcast. Jadi di beberapa sebenarnya kalau kalian belum tahu atau tahu saya juga ada podcast utama itu di Pickle Pet, bisa kalian cek.
Nah, di sana saya juga sebenarnya banyak sekali, diskusi yang saya quote, kemudian yang saya draft dari episode itu banyak. Cuman saya masih bingung, apakah layak untuk disebarkan atau tidak, makanya belum terlalu saya berikan ataupun belum terlalu saya share di sosial media, karena di sana ada, eksplisit dan juga menyebutkan berbagai merek dan orang, takutnya ya itu kan obrolan tongkrongan biasa kan sama teman-teman. Ya, makanya masih agak ragu-ragu mana yang harus bisa di-share ataupun tidak. Ya itulah yang saya pelajari di Clubhouse dan sekarang juga saya akan berniat untuk membuat jurnal kembali. Di sana juga, ya selain belajar podcast, ini juga ada klub puisi, ada klub penulis di mana, para penulis handal yang memang pekerjaannya menulis dan sering menulis, membacakan, ya puisi, rata-rata sih puisi ya yang mereka buat. Nah, shout out to shout out to Kak Irma yang punya room, one one day one page. Dulu dia pernah pernah buat itu, kalau sekarang dirubah ke bahasa Indonesia jadi satu hari satu laman, yang saya sebenarnya belum pernah, ikut andil dalam klub tersebut, maksudnya hanya sebagai listener karena memang, di room-nya itu cukup, padat dan dibukanya itu malam hari, di mana ya memang waktu itu saya tidak di momen tersebut sampai saat ini dibuka malam hari tersebut saya sedang tidak bisa or in the not in the mood to write something. Oke, tapi di sana saya banyak mengenal bagaimana teknik penulisan, lalu betapa pentingnya itu manfaat menulis dan membaca itu bagaimana sebagai ya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain yang mungkin kita yang berinteraksi dengan kita. Terima kasih juga untuk Kak Irma yang sudah membuat, klub tersebut dan room yang harian tersebut dari Senin sampai Kamis kalau kalian mau dengar di klubnya Drop Everything End. Mungkin sekarang-sekarang di episode-episode awal karena saya belum commute, maksudnya belum berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau tadi sih di awal saya ceritakan, saya membuat jurnal, voice journal itu, audio journal itu di handphone dulu dan saya record, apa itu saya free thought, saya punya pikiran sesuatu saya, saya ucapkan kemudian mungkin di kemudian hari saya dengar ya saya dengarkan. Cuman karena sekarang tidak commute, jadi ya mungkin kalau saya buat di malam hari, saya akan ya seperti yang saya sampaikan, audio style seperti ini. Oke, jadi di blog post minggu ini mungkin akan, berpikir tentang, audio journal, saya akan nge-post tentang audio journal, lalu ya kontemplasi segala macam, terus juga mungkin akan, tentang Google Photos ya yang mungkin saya posting di blog. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa melakukan semua itu supaya ya manfaat dari journaling itu sangat penting. Apa aja sih? Ada yang tahu? Oke, yang saya rasakan sih selama saya membuat audio journaling, kalau saya flashback dulu lama banget ya, mungkin, 20 tahun lalu ketika masih SMA. Yang pertama adalah audio journaling is easy way to start, journaling routine. Jadi ketika
saya memulai audio journaling, it helps me to, mmm, record a 5 minute journal entry every day. Jadi apa pun saya ingin sampaikan, ya lebih mudah ingin saya tulis, bisa saya dengarkan, "Oh, saya mau nulis tentang ini. Oh, saya mau, eee menceritakan tentang hal ini." Kemudian hal yang lain adalah, saya bisa brainstorm dengan diri saya sendiri. Jadi saya diskusi monolog sendiri, lalu saya dengarkan, "Oh, itu bisa masuk atau tidak." Karena ya saya mendengarkan ide saya sebelumnya. Jadi for creative types seperti misalnya saya terkadang dan berpikir saya adalah orang yang kreatif dan kadang, tidak kadang pikir out of the box, enggak saya how to ya it's, the idea flow differently in different media. Jadi if, uh, you experience occasionally, in a writer's block when, writing down your ideas, you may find that voice diary apps make, ideas flow more freely. So, I may just want to hit record and keep talking until my idea reach a deeper level of complexity. Hmm. Sebelum saya menutup jurnal hari ini, ya kayaknya memang saya harus bikin jurnal harian semalam ini. Entah ceritakan apapun itu, mudah-mudahan bisa harian. Kalau tidak ya saya record aja di sana. Tapi ya so far, hari ini cukup menyenangkan, saya cukup produktif, masih mengajar juga, walaupun masih terbengkalai beberapa hal ya, tentang manajemen waktu. Sekarang pun kalau kalian tidak tahu ini pukul 12.58. Yang memang waktunya harus tidur kayaknya memang harus, setelah sholat Isya harusnya sholat Isya lalu usahakan berjamaah di masjid, kemudian beres-beres sambil ya menggunakan, beres-beres, bersih-bersih, rapi-rapi, kemudian sebelum tidur, tidak salahnya ya bercerita sedikit tentang hari ini, mungkin akan saya lakukan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan audio journaling ini akan lebih lagi membuat saya, berproduksi dalam blog saya yang memang sudah saya bayar selama 9 tahun, tapi nggak dipakai-pakai, ya Allah. Bahkan saya juga sempat buat, Fodlan.com yang fungsinya itu supaya ya agregator video-video YouTube yang sesuai dengan yang saya inginkan ya. Misalkan yang pertama berita cryptocurrency, kemudian, apa ya itu, berita Islami dan kemudian berita Indonesia yang sedang populer. Itu tahun lalu saya putuskan tidak diperpanjang gitu kan, tapi pas, last minute, "Ah, buat perpanjang aja lah." Pas udah habis, besoknya udah dibeli sama orang dan isinya cuma dipakai buat park domain, situs bokep. Sedih nggak sih? Dia dapat traffic dari kerjaan saya setahun, linking segala macam, sekarang dipakai dia buat situs bokep, ya Tuhan. Tapi biarlah mungkin, nggak tahu, coba tahun depan nggak tahun depan sih kayaknya, tahun ini Agustus berapa bulan lagi, mudah-mudahan ya bisa saya akses kembali, bisa saya beli sendiri, lagi tuh situs, supaya saya bisa gain akses lagi. Karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan dengan domain tersebut, sebelum akhirnya saya memang meninggalkan dan menggunakan, main domain saya di Rizkyal.info.
sebelum saya menutup, audio journaling ini tentang audio journaling, ternyata di beberapa kreator atau beberapa penulis tuh berbicara tentang, audio journaling yang ternyata audio journaling itu bisa, eee, let's say in English, how audio journaling can help you counteract anxiety or worry spiral in the moment. Apa sih sebenarnya anxiety? Anxiety is a feeling of unease such as worry, fear that can be mild or severe. Everyone has feeling of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test to job interview. So, generally speaking, anxiety ya mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesia anxiety apa guys? Kecemasan ya, cemas atau hal sesuatu ataupun let's say lagi ngedown lah. Ya buat audio journal ternyata bagus. Oke, kayaknya kita buat format lain besok sambil kalian berapa lama sih podcast seharusnya? I don't care much about that. I just want to help my anxiety. So, ya sambil ngobrol, sambil mungkin saya merancang-merancang tentang kalau misalkan udah hampir 90% di-publish, blog tersebut saya bacakan juga di sini nanti, di description dari setiap episode bisa dicek linknya, mungkin bisa diklik kalau misalkan mau baca versi, yang ada bertulisan dan juga bergambar. Oke, terus, audio journaling juga katanya bisa mengontrol your breathing, current situation, di share situation, ya whatever lah. Tapi for me, I just wanna be the best of myself. So maybe if you if one of you hear me now, yeah, I just want to say something, to you that you are awesome. And if you need someone to talk, just uh, send me ping or DM so we can talk about anything. I hope I really like to learn from someone. Ya, saya sangat senang gitu explore dan belajar tentang hidup orang lain karena kita kan tidak punya waktu yang banyak untuk bisa hidup menghidupi karena kita tidak punya waktu yang banyak agar supaya kita bisa hidup sama dengan orang lain. Gimana sih kalimatnya? Sebentar saya baca dulu, ambil dulu notes jurnal dari zaman SMA. Belajarlah dari kesalahan orang lain karena kita tidak mungkin punya waktu yang cukup untuk lupa, untuk menjalani kehidupan orang lain ya. Itu adalah quote terakhir dari saya. Di sini terima kasih sudah mendengarkan dan sepertinya saya memang akan membuat audio journaling, harian untuk membantu saya tadi mungkin anxiety dan selamat mendengarkan lagu lo-fi terakhir dari Flow dengan Living the Room dan Ignore. Bye bye, see you tomorrow or in another time. Oh, mendingan gitu ya bilangnya. See you in another time. Pada see you tomorrow. See you in another time.